Salve, berjumpa kembali dengan saya pada hari ini tanggal 23 Februari 2026. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tunjukkan tindakan kasih dengan nyata. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 18, dan Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masa puasa dan pantang ini saudara, melalui Injil yang kita baca dan renungkan, Yesus Tuhan kita menegaskan bahwa pada penghakiman terakhir, kita semua tanpa kecuali akan dipisahkan berdasarkan tindakan kasih nyata kepada yang terpinggirkan, seperti orang lapar, orang asing, sakit, terpenjara. Dan Yesus mengidentifikasi dirinya saudara dengan orang yang paling hina, sehingga melayani sesama adalah wujud kasih kepada Tuhan. Perbuatan nyata adalah buah iman yang menyelamatkan, bukan sekedar kata-kata. Yesus Sang Baginda mau kita semua ini menunjukkan tindakan kasih yang nyata saudara, di mana dengan tindakan orang yang menerimanya akan bersukacita, mengalami kedamaian, dan mengalami sentuhan kasih dari tindakan kita. Saya teringat di tahun 2016 di saat saya sedang berada di Jayapura saudara. Saya melihat seorang oma dengan pakaian kusut, sepertinya cukup lama tak mandi, sedang kelaparan dan duduk di emperan depan toko. Saat itu saya baru selesai membeli nasi bungkus. Hati saya terenyuh saudara, dan langsung mendekati, menyapa dan memeluk dengan penuh kasih oma ini. Lalu saya membuka bungkusan nasi yang baru saya beli, saya suapin oma ini. Tiba-tiba oma ini menangis terharu saudara. Katanya hatinya penuh sukacita, damai, dan dia sungguh telah melihat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Masa puasa dan pantang ini saudara, kita semua diajak untuk berbenah diri, mengolah batin kita saudara dengan tindakan nyata, mau menghampiri mereka yang terpinggirkan, yang tertindas, yang tersakiti, yang kelaparan, yang terbelenggu saudara. Kita mau dengan penuh hati mengasihi mereka, sehingga mereka merasakan saudara akan kehadiran Tuhan Yesus melalui tindakan nyata kita. Mereka akan terhibur penuh sukacita, damai sejahtera. Ingat, Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Sudahkah kita tunjukkan kasih terhadap mereka ini saudara? Atau kita masih mementingkan diri kita sendiri, kepentingan kelompok-kelompok kita? Jangan sampai saudara di penghakiman terakhir Raja semesta alam, Sang Hakim dengan keras menyampaikan kepada kita, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Matius 25 ayat 41
dan 45. Ingat saudara, kasih nyata bukan teori. Perbuatan kasih saudara bukan hanya soal ibadah formal, melainkan tindakan nyata memberi makan, pakaian, dan perhatian kepada orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, regi hari ini saudara tentang pemisahan akhir merupakan gambaran domba yang melayani dan kambing yang mengabaikan, mengingatkan kepada kita semua saudara akan tanggung jawab sosial sebagai orang beriman. Kebenaran diukur dari kepedulian dan tindakan nyata. Kita semua diajak untuk merefleksi diri kita masing-masing di masa-masa prapaskah ini. Apakah saya sudah melihat Yesus dalam diri mereka yang kecil dan terpinggirkan di sekitar saya, yang kekurangan materi? Apakah saya telah memberi makan dan pakaian untuk mereka yang sakit, kesepian? Apakah saya telah mengunjungi dan menghibur mereka yang terasing, terpinggirkan? Apakah saya telah menerima dan menyapa mereka? Atau saya mengabaikan, tak peduli? Ingat saudara-saudara, orang yang diperkenankan raja ialah mereka yang memberi respon yang tepat. Tuhan mengajar kita untuk merangkul dan peduli terhadap mereka yang selama ini tersisih dan terpinggirkan. Kasih bukan sebuah slogan. Kasih adalah sebuah tindakan. Mari saudara-saudara yang terkasih, dalam masa puasa dan pantang ini, kita mau jadikan perbuatan kasih sebagai gaya hidup sehari-hari, bukan hanya tugas sekali saja. Mari kita mau tunjukkan tindakan nyata di dalam kasih. Dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang selalu menyapa dan memberkati kita semua, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.